Sudah 5 bulan sejak gadis ini jatuh ke dalam kondisi koma. Tiba-tiba ada reaksi kehamilan dan seluruh tubuhnya gemetar. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya seperti keajaiban. Tapi tunggu sampai dokter datang untuk mendiagnosa. Gadis ini masih mengalami koma. Tapi dokter mengatakan ini adalah kabar baik. Tentu saja kemudian setiap hari tubuhnya untuk jangka waktu tertentu secara tidak sengaja mengulangi reaksi yang lain. Dan perutnya mulai membesar. 6 bulan kemudian air ketubannya pecah. Kemudian seorang bayi yang sehat lahir dan gadis itu masih dalam keadaan koma. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dan tetap tidak ada reaksi sama sekali. Jarang sekali bayi yang lahir seperti itu. Bayi itu kemudian digendong oleh sahabatnya. Dan akan menjadikannya anaknya sendiri. Bahkan pacarnya menjadi ayah bayi itu. Ternyata sehari sebelum jatuh koma, gadis itu masih menjadi gadis yang kaya yang dicintai semua orang. Tidak hanya orang tua yang paling mencintainya. Dia juga memiliki pacar yang sangat kaya. Kepribadiannya lembut dan jujur. Dia selalu menganggap putri pembantunya sebagai sahabatnya. Namun karena sahabatnya inilah awal dari bencana yang menimpanya. Suatu hari ketika ayahnya mengantarnya untuk bertemu dengan pacarnya. Orang yang jahat dengan sengaja menyebabkan kecelakaan serius di jalan. Mobil kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Ayahnya secara sukarela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pacar dan keluarganya percaya bahwa dia telah meninggal dunia. Sehingga pemakaman yang sangat hikmat diadakan untuknya. Tanpa mengetahui bahwa gadis itu selamat dan dirawat di rumah sakit. Namun karena kerusakan otak yang dialaminya, ia kini mengalami koma. Gadis itu terbaring di ranjang rumah sakit selama 5 tahun. Dan dalam 5 tahun itu juga sahabatnya mengambil identitas sebagai anggota keluarga untuk mengunjunginya. Tapi ini bukan tentang merawat gadis itu yang masih hidup. Tetapi sahabatnya menginginkan bayi dalam kandungannya. Dia akan mengambil bayinya setelah lahir. Setelah itu orang yang jahat akan mengakhiri hidupnya. Tetapi tak disangka ketika dia mengambil identitas ibu anak tersebut. Untuk mencari donor lainnya, dia berada di rumah sakit bersama pengasuhnya yang lain yang menyelamatkan nyawanya. Tindakan yang kejam dari seorang gadis membuatnya malu setelah mengetahui tentang dirinya. Pertama-tama ia berlutut memohon agar pria itu memaafkannya. Kemudian menyembunyikan putrinya, lalu diam-diam datang untuk memberitahu ibunya. Setelah mendengar berita itu, sang ibu segera membawa secercah harapan ke rumah sakit. Begitu melihat putrinya yang ia yakini telah hilang selama bertahun-tahun terbaring di rumah sakit. Ia memeluk gadis itu dan menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang sebanding dengan perasaan kehilangan dan menemukannya kembali. Mungkin karena kerendahan hati itu terlalu ilahi. Jadi hari itu, gadis yang mengalami koma selama bertahun-tahun tiba-tiba terbangun. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Sepertinya dia merasakan sesuatu, tetapi dia kehilangan sebagian besar ingatannya saat itu. Perdebatan ada di kepala untuk mencoba mengingat kembali. Kemudian dia juga tidak ingat pernah memiliki anak. 3 tahun kemudian, karena ayahnya meninggal, keluarganya tidak sama lagi. Gadis itu menjadi pengantar barang di pasar. Setiap hari dia bekerja dari pagi hari. Dan teman dekatnya yang jahat selangkah lebih maju dan menjadi menantu yang kaya. Tidak hanya menikahi pacarnya yang kaya, tapi juga mengeksploitasi anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Untuk setiap langkahnya di rumah pria kaya. Hari itu di toko yang disewanya tiba-tiba datang seorang pria parubaya yang cukup istimewa untuk makan. Di kasir dia mendapat banyak uang kembalian untuk membayar. Tapi setelah dihitung berulang-ulang, 1000 won masih kurang. Tapi saat melihat pria itu berpakaian lusuh, dia langsung berpikir kalau pria itu tidak membawa uang yang cukup. Jadi gadis itu tidak menuntut agar dia membayarnya, tetapi juga mengembalikannya uangnya yang 1000. Ketika dia kembali dan gadis itu tersenyum lebar. Pria itu tidak menyangka ada gadis sebodoh itu di dunia ini. Tetapi itu terjadi tepat ketika dia akan pergi. Gadis itu memanggilnya kembali, lalu membawa lobak yang dia berikan pada kakeknya sendirian. Dia bilang agar membawanya pulang untuk dimakan. Hal ini membuat pria parubaya itu tidak bisa berkata-kata. Seharusnya dia datang untuk meminta pengembalian uangnya. Tapi sekali lagi tempat ini gratis. Menjadi satu-satunya orang yang berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang terlihat sangat menyedihkan. Itu sebabnya gadis itu ingin melakukan sesuatu sesuai kemampuannya. Tapi pria itu melihat gadis yang jujur di depannya. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tapi tentu saja tidak diragukan lagi bahwa pria yang berpakaian lusuh ini sebenarnya adalah pria yang sangat kaya. Dan karena tindakannya ini, nasib gadis itu di masa depan telah berubah drastis. Dia dengan cepat sampai di rumah mewahnya. Para pelayan rumah terus memberinya hingga 10 piring. Tapi dia tidak merasakannya. Seluruh keluarga tidak tahu apa yang dia lakukan.
Tapi apa yang dia katakan untuk membantu mengambil lobak asin untuk dimakan? Seseorang yang biasa makan begitu banyak makanan lezat seperti dia sekarang hanya ingin makan sebatang sayuran sederhana itu. Namun permintaannya ditolak oleh menantu perempuannya yang pintar. Karena di matanya makanan itu tidak pantas ada di atas meja. Jadi dia membuangnya lebih awal. Hal ini membuat pria tua itu sangat marah. Kemudian memarahi menantu perempuannya. Pada saat itu, karena menghormati wajah cucunya, kemarahan dalam hatinya berkurang. Tapi dia tidak tahu itu dengan baik. Gadis yang memberinya lobak itu sebenarnya adalah ibu kandung cucunya. Keesokan harinya, dia segera membawa putranya ke pintu toko untuk bekerja. Kali ini dia akan menikmati hidangannya. Namun staf di toko itu memberitahunya, hari ini dia berganti shift kerja sehingga dia tidak ada di toko. Hal ini membuatnya sangat kesal, sedih dan tidak senang meninggalkannya. Namun dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba merasa tubuhnya sedikit tidak enak badan. Jadi hanya bisa mencari alasan dan menyuruh sang anak untuk pergi terlebih dahulu. Lalu segera membawa tubuh yang sedang kesakitan itu ke sebuah gang. Ternyata pria tua itu mengetahui bahwa dia mengidap kanker sejak dini. Namun ia selalu menyembunyikan penyakitnya dari semua orang di rumahnya. Karena sekarang pria itu menemukan orang yang tepat untuk dipilih sebagai pewaris asetnya yang sangat besar. Ketika dia terjatuh, pria itu tidak menyangka ada orang yang lewat dan melihatnya. Dia bergegas untuk membantunya berdiri. Setelah membantunya minum obat, dia dengan serius memanggil mobil untuk datang. Lalu menyuruh orang untuk membawanya ke tempat yang aman. Setelah pergi dengan tenang, tindakannya itu membuatnya sedikit berpikir. Dia kemudian diam-diam membuat keputusan. Karena dia ingin menemukan ingatannya kembali. Dan sementara itu dia mendengar bahwa ketua perusahaan mempekerjakan pekerja perawatan dengan gaji yang besar. Nama menantu presiden agak mirip dengan ingatannya. Lalu dia ingin pergi ke sana untuk mencoba melamar. Namun karena pendidikannya terlalu rendah, dia tersingkir pada putaran pertama wawancara. Tepat ketika gadis itu merasa kecewa hendak pulang. Secara tidak sengaja menabrak bibi pembantu di rumah besar. Semangkuk sup mahal di tangannya pecah. Gadis itu meminta maaf dengan tergesa-gesa. Tetapi pengasuh bertekad untuk tidak memaafkannya. Dia terus-menerus memarahinya karena berjalan tanpa mata. Dan kebisingan di luar sana didengar oleh presdir yang berada di perpustakaan. Setelah mengetahui masalah tersebut, dia segera pergi ke toko bukunya dengan suasana hati yang buruk. Kemudian gadis selalu menundukkan kepalanya tanpa berani mendongak. Tidak tahu orang di depannya adalah pria tua yang telah dia bantu berkali-kali. Dia menggunakan sejumlah besar uang untuk mengundangnya menjadi pengasuhnya. Gadis itu akan bertanggung jawab atas semua tugas sehari-hari di rumah mereka. Namun di hari pertama ia datang ke rumah mereka sebagai pengasuh. Ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia duga. Seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di depannya. Saat pertama kali melihatnya, ada perasaan yang sangat familiar di dalam dirinya. Namun, ia juga berasumsi bahwa itu hanya karena anak itu sangat imut. Tepat pada waktunya untuk pergi. Tiba-tiba ibunya datang entah dari mana. Siapa yang masih tenang, tapi ketika menoleh ke belakang, akhirnya melihatnya, ekspresi wajahnya langsung menjadi panik. Ibunya langsung menarik anak itu ke belakang. Rasanya tidak percaya kalau gadis itu sudah terluka parah. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Melihatnya semakin dekat dengan tempatnya. Jantungnya terus berdetak kencang. Takut untuk mengatakan hal-hal jahat yang dia lakukan. Tapi gadis itu mengalami amnesia. Jadi dia menyambut dengan antusias tanpa mengetahui pelaku yang mencelakainya sampai koma. Ini adalah wanita yang ada di depannya. Kali ini menantunya juga datang menyela pembicaraan mereka. Setelah perkenalan, dia segera mengumumkan bahwa gadis itu akan menjadi pengasuh di rumahnya. Hal ini semakin menakutkan. Dia sama sekali tidak memiliki izin untuk merusak kehidupannya yang kaya. Bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk meninggalkan suaminya yang baru bertemu. Jadi pagi-pagi sekali dia menyuruh suaminya untuk membawa anaknya ke tempat penitipan anak. Untuk menghentikan suaminya bertemu dengan gadis itu. Menunggu bawahan sebelumnya datang. Dia mempertanyakan gadis itu kenapa belum meninggal. Dan bawahannya minta maaf padanya karena tahun itu dia terlalu lembek. Tapi yang penting adalah bagaimana cara menyingkirkannya. Tapi presdir yang sekarang sangat penyayang. Tidak hanya berterima kasih karena membantunya. Sampai tiba waktunya makan. Mengatakan bahwa dia ingin makan makanan yang dimasak oleh gadis itu. Mereka berdua sekarang sudah seperti ayah dan anak. Melihat hal-hal buruk yang telah kulakukan seakan terbongkar. Wanita jahat itu bertindak berlebihan. Seorang pelayan keluar dari kantor presdir dan langsung menyeretnya keluar. Siapa yang mengemudi pulang pada saat itu? Dia mengancamnya untuk bergegas dan mendorongnya ke dalam mobil. Kemudian melaju 10 km lebih jauh. Lalu mengambil identitas sebagai menantu mereka. Kemudian dia akan menyerahkan surat pengunduran diri.
Katanya dia dipecat. Gadis itu masih tidak bisa memahaminya sampai sekarang. Mengapa selalu menunjukkan hal itu padanya? Tapi orang miskin seperti dia tidak akan mendapatkannya dengan cara lain. Jumlah uang tebusan yang ada adalah kehormatan terakhirnya. Tapi gadis itu masih tidak tahu mengapa harus mengusirnya sepenuhnya. Dia mencoba lari di depan ayah mertua. Berbohong dengan aktif meminta pengunduran diri dan pergi. Hal ini menghancurkan hatinya sampai ke akar-akarnya. Di tengah malam, saat dia sedang tidur, pria tua itu tiba-tiba jatuh sakit. Dia mencoba bangun untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Dalam keadaan darurat, dia hanya bisa menghubungi nomor orang yang tidak terduga. Setelah menerima telepon kemudian bergegas untuk membantunya. Hingga ia merasa tubuhnya sudah lebih baik. Hanya menyapa pria tua itu dan pulang ke rumah. Namun pada saat itulah seorang pria yang mabuk tiba-tiba membuka pintu gerbang ke dalam rumah. Setelah melihatnya, gadis itu segera berhenti. Dua orang saling memandang dengan empat mata. Dan dia melihat di matanya yang penuh dengan kelembutan. Baiklah, ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya hanya di RS Studio.